Baik, selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Setiap Rabu pukul 8 malam dan kali ini bersama saya Wirawan yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Sahabat Karania terkasih, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas dan membincangkan buku Menjadi Orang Tua Berhati Buddha yang ditulis oleh Clare Rich, seorang doktor yang berlatar belakang psikologi dan juga perkembangan manusia. Nanti kita akan membincangkan buku ini bersama seorang narasumber yang tidak lain dan tidak bukan adalah penerjemah buku ini langsung. Wow, nanti kita akan langsung sambut beliau adalah Sis Klesia. Saya masih menunggu Sis Klesia untuk join bersama kita pada malam hari ini. Apabila Sis Klesia sudah bergabung, bisa langsung tekan tombol request. Sembari menunggu Sis Klesia, saya akan sedikit mengulas buku ini, teman-teman, sahabat terkasih, bahwa buku ini sangat cocok dibaca oleh umat Buddha yang ingin menjadi orang tua ataupun orang tua yang ingin mempelajari agama Buddha. Wah, jadi bukunya praktis, lengkap, dan juga paket komplit ya, istilahnya seperti itu. Selain itu nanti kita akan mengulas bagaimana proses di balik penerjemahan buku ini bersama narasumbernya langsung. Saya masih menunggu Sis Klesia untuk bergabung. Apabila Sis Klesia sudah menyaksikan Instagram Live ini, bisa langsung tekan tombol request. Baik, buku ini juga sangat menarik, sahabat terkasih, karena apa? Karena bahasanya walaupun ditulis oleh seorang doktor psikologi, ternyata bahasanya ditulis dengan sangat sederhana dan menarik sekali untuk dibaca. Banyak sekali kutipan-kutipan, quotes-quotes, baik yang bersumber dari perkataan Buddha ataupun tokoh-tokoh Buddhis lainnya. Baik, saat ini sudah bergabung dengan saya. Kita akan menyapa Sis Klesia. Oke, sepertinya masih menunggu. Alright, selamat malam Sis Klesia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar? Suaranya jelas nggak? Baik. Jelas. Di sekeliling-keliling. Oke. Ya. Alright. Baik, Sis Klesia, saya mohon izin untuk menyapa sahabat Karania terlebih dahulu ya. Ada informasi penting yang akan saya sampaikan. Bagi sahabat Karania yang sedang menyaksikan, jangan skip, jangan berhentikan Instagram Live ini. Karena apa? Karena nanti kita akan buka sesi giveaway khusus untuk 3 penanya. 3 orang yang memberikan pertanyaan terbaik dan paling menarik. Nanti berhak kita kirimkan buku yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, yakni Menjadi Orang Tua Berhati Buddha. Selain itu, nanti kita juga akan mengulas lebih lanjut proses di balik penerjemahan buku ini. Oke, ngomong soal Sis Klesia nih, penerjemah buku yang sungguh luar biasa powerful pada malam hari ini. Saya ingin tanya dulu, selain menjadi seorang penerjemah, saya dengar-dengar Sis Klesia juga membuat lagu ya, Sis Klesia ya? Ya, agak freeze ya suaranya, bro. Oke, Sis Klesia dengar suara saya? Iya, tadi agak freeze, sorry. Oke, agak freezing. Oke, baik. Sis Klesia, selain menjadi seorang penerjemah aktif di Karania ya, saya dengar-dengar Sis Klesia juga rutin menulis lagu ya, membuat lagu seperti itu. Benar nggak Sis? Coba diceritakan. Ya kadang kalau lagi ada ide ya, saya suka iseng-iseng aja sih nulis puisi atau nulis lagu gitu. Ya kadang-kadang kan kalau dari baca buku yang bagus-bagus tuh suka ada inspirasi ya. Apalagi buku ini nih, buku yang diterjemahin ini bagus banget. Dalamnya banyak syair-syair ya. Jadi banyak kutipan-kutipan yang kutipannya itu betul-betul bernas dan sangat menginspirasi. Gitu. Alright. Ngomong soal lagu, nanti di akhir sesi ini Sis Klesia juga akan perform sebuah lagu yang luar biasa erat kaitannya dengan bagaimana peran
orang tua di dalam kehidupan kita. Nanti kita tunggu ya penampilan dari Sis Klesia. Wah, kita nggak sabar nih pastinya ya. Alright, ngomong soal penerjemahan lagi nih Sis Klesia. Kira-kira sudah berapa banyak buku sih yang sudah Sis Klesia terjemahkan? Berapa banyak sih buku yang sudah bisa dinikmati dalam bahasa Indonesia? Ya. Saya nggak hitung sih ya berapa banyak. Saking banyaknya ya. Iya. Cuma yang saya ingat buku ini saya terjemahkan kalau nggak salah yang kedua. Karena yang pertama-tama itu dari David Michi, judulnya ini ya apa, Buddhisme untuk Orang Sibuk. Kalau nggak salah itu ya. Karena udah lama sekali sih saya awal mulai nerjemahin tahun berapa ya. Kayaknya waktu anak saya masih kecil, sekarang anak saya udah kuliah. Wow, selama itu ya. Selama itu, bahkan sebelumnya di Karania saya dari tahun 93 diminta dosen saya, waktu itu dosen agama Buddha sih. Bukan agama Buddha, karena di UI kan kita nggak ada agama Buddha, jadi adanya agama Hindu. Ya udah saya masuk agama Hindu, terus dosennya bilang, saya punya ini literatur, kamu terjemahin ya. Ya udah saya terjemahin. Itu tahun awalnya 93 dan itu pengalaman yang betul-betul sangat ini ya, sangat mengesankan, mengesankan dalam tanda kutip. Karena saya nerjemahin, terus ternyata sudah banyak sekali, sudah berpuluh-puluh halaman dan saya lupa save di disk gitu, di USB ya, zaman dulu pakai disket kali ya gitu kan. Nah, hilang gitu kan, hilang. Jadi aduh, tapi ya itu kalau kita udah pernah nerjemahin buku dengan jangan pakai Google Translate ya tentunya ya, kita ingat sih apa aja yang udah kita terjemahin. Jadi begitu ngulang lagi ya udah sudah tahu gitu kan. Jadi tinggal nggak begitu susah gitulah. Dan itulah untungnya jadi penerjemah. Kita jadi ingat banget dan kita jadi belajar banyak dari buku. Dan syukur-syukur kalau kita jadi pembaca pertamanya ya Sis ya. Iya, kita jadi pembaca pertama, terus juga apa ya, yang ibaratnya gini loh, jadi penerjemah itu betul-betul satu apa ya, kehormatan lah ibaratnya ya, karena kita diberi kesempatan pertama, terus juga kita tuh diberikan yang kita wewenang yang kita nggak boleh salah gunakan. Artinya apa? Kita kan punya pemikiran sendiri, punya mindset sendiri, tapi kita jangan sampai mencampur adukan pikiran kita atau persepsi kita ke dalam buku ini gitu. Jadi apapun buku yang kita terjemahkan jangan kita nambah-nambahkan atau kita kurang-kurangin atau kita misalnya kok pengarangnya bilang gini ya, saya nggak suka saya kayaknya dialihin dikit gitu. Itu ketara sekali loh dalam penerjemahan gitu. Kalau misalnya kita nerjemahinnya nggak betul-betul dengan teliti ya. Gitu. I see. Ngomong soal penerjemahan, latar belakang kuliah Sis Klesia sendiri di bidang penerjemahan kah? Saya kebetulan dari literatur, dari sastra ya. Jadi saya memang ambilnya penerjemahan, tapi saya sastra Perancis. Nah, enaknya sastra Perancis apa? Jadi akarnya bahasa Inggris banyak sekali yang dari Perancis. Jadi ibaratnya yang susah sekali, yang kayak yang aneh-aneh lah gitu kan. Misalnya proliferation atau apa gitu, itu kan semua asalnya bukan Inggris, sebenarnya lebih akarnya Latin gitu kan. Jadi kita banyak kosakata yang kita tahu gitu, tapi kita juga nggak boleh gegabah ya, nggak boleh ceroboh. Jadi kalau kita menemukan satu kosakata, kita harus cek and recheck lagi di kamus betul nggak gitu kan. Jadi zamannya dulu waktu saya mulai nerjemahin, saya ingat saya pakai kamus, jadi bukan seperti sekarang gampang tinggal klik ya, atau kita kadang tinggal ngomong langsung keluar terjemahannya. Tapi kalau dulu kita harus lembarin satu-satu kamusnya gitu. Jadi saya kalau yang namanya cari kata gitu ya, abis G huruf apa gitu, wah itu cepat karena udah biasa kan, ini katanya ini, abis ini carinya misalnya di G itu huruf pertamanya apa, terus kedua gitu, jadi udah terbiasa gitu kan. Ada untungnya banget. Jadi saya cuma tahu satu kata bahasa Prancis, makanan kesukaan saya, croissant. Benar nggak tuh? Oh, croissant. Benar ya pembacaan saya? Croissant besong. Betul. Iya, enak ya. Enak. Bikinnya susah. Si Klesia pernah buat croissant? Enggak, saya pinter makan aja. Sama dengan saya kalau begitu. Iya.
Kita berlari lagi ke buku ini, Sis Klesia, Menjadi Orang Tua Berhati Buddha. Di halaman pertamanya disebutkan bahwa buku ini sangat cocok bagi umat Buddha yang ingin menjadi orang tua dan juga bagi orang tua Ya, yang ingin belajar agama Buddha. Apa maksudnya, Sis Klesia? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai buku ini? bahwa itu sebenarnya boleh dibilang bukan bukan ke agama, itu lebih ke filsafat ya. Jadi saya senang kenapa? Karena itu lebih ke filosofi. Saya suka deh filsafat gitu. Jadi yang di sini diberitahu apa ya belajar menjadi orang tua berhati Buddha itu intinya itu bukan seperti kita misalnya kita jadi orang tua yang misalnya swing mood gitu karena kita merasa guilty atau kita merasa kita dengan sistem reward punish atau gimana gitu, tapi betul-betul dengan suatu kesadaran dan ya saya bersyukur banget karena kenapa saya jujur aja saya waktu punya anak saya bingung karena saya tuh latar belakangnya nggak deket dengan dunia anak-anak. Saya anak paling kecil. Terus saya dari dulu nggak pernah di sekitar saya ada anak kecil gitu. Jadi saya bingung nggak apa ya nggak akrab gitu dengan dunia anak-anak. Jadi saat saya anak saya lahir juga saya bingung gimana ya. Terus saya udah nggak ada orang tua kan gitu. Jadi saya juga mau tanya-tanya ke siapa. Di keluarga besar saya cuma saya aja yang ada anak gitu kan. Jadi saya bingung gimana ya caranya ya gitu kan. Ya udah akhirnya dari buku ini saya juga banyak belajar walaupun anak saya kan masih ya udah lahir ya harusnya telat sebelum sebelum lahir udah baca buku ini dulu gitu kan jadi bisa diterapkan cuma ya lebih baik terlambat lah daripada nggak sama sekali. Jadi di buku ini yang paling bagus yaitu seperti yang tadi pertanyaannya, gimana sih jadi orang tua yang betul-betul kita bisa menerapkan dengan kesadaran kita, dengan hati Buddha tuh hati Buddha apa? Jadi dikasih tahu di sini ada dua sayap seperti sayap burung itu ada kebijaksanaan, ada welas asih. Nah itu yang diterapkan, itu yang menurut saya paling bagus. Kenapa? Karena kalau cuma ada welas asih tanpa ada kebijaksanaan itu dibilang seperti kebijaksanaan, seperti welas asih yang idiot yang bodoh gitu loh. Jadi kita kadang-kadang kan suka ini orang baik gitu kan, baiknya kebablasan sering ditipu gitu atau gimana gitu kan, atau sering dimanipulasi. Nah dalam menjadi orang tua juga seperti gitu. Ada anak-anak yang terlalu pinter juga orang tuanya bisa dimanipulate juga gitu kan. Makanya buku ini berbicara tentang gimana sih kita tuh harus ada ketegasan, tapi juga kita harus ada kasih sayang, harus ada welas asih. Dan bagusnya buku ini apa ya? Saya melihat buku ini bukan cuma sekedar satu arah loh. Dia jadi ada interaktif. Dia memberikan suatu contoh-contoh, misalnya mana yang baik, mana yang enggak di kolom-kolom itu. Terus di akhir sesi dia selalu bertanya kan, dari bab yang ini sudah dipelajari ini. Anda mau ambil yang mana gitu. Jadi dikasih beberapa tools, dikasih beberapa perangkat dari misalnya cara berkomunikasi, terus cara misalnya seperti psikologis Buddhis gitu, psikologis umum lah sebenarnya ya, secara general gitu. Nah, tinggal kita menerapkannya mau lewat mana, mau lewat bicara dengan welas asih ke anak atau kita mau lebih menerapkannya ke tindakan misalnya sehari-hari gitu kan yang diajarin dengan di halaman ini ada nih ditulis. Jadi setiap kali kita ada solusi, dikasih pertanyaan-pertanyaan. Ini yang bagus seperti di halaman 208. Makanya yang belum beli harus beli. Buku ini seperti ibaratnya seperti panduan kita. Jadi nggak cuma seperti buku yang kita habis baca terus udah kita taruh. Enggak. Anytime kita baca lagi dan itu akan terus membuat kita oh iya ya saya dulu nggak gitu tapi sekarang saya udah begini udah ada kemajuan terus saya kok waktu ketemu kasus seperti ini saya coba lihat lagi gitu jadi setiap halamannya itu ada isinya nggak sekedar kata-kata basa-basi gitu bagus banget bukunya gitu. Wah. Dan kalau saya lihat juga ada poin-poin yang bisa menjadi panduan ya seperti itu, Sis Kresia ya. Betul, betul banget. Saya malah sampai bikin ini loh, bikin tabel, terus saya tulis-tulis, ya saya seneng banget. Saya sampai tulisin ini ada macem-macem ya, kenapa ada syairnya juga yang paling bagus apa, yang suka saya bikin-bikin lagu itu loh. Di awalnya, terus juga ada kata perenungannya itu yang paling betul-betul saya mengena gitu ya.
kadang kan saya sering ya, misalnya saya suka berpikir gitu. Kadang kalau ngeliat orang, muncul nih secara nggak sadar, dia kayak gini. Oh, sejak saya baca ulang ya buku ini karena mau review gitu. Saya baca, jadi ingat kembali, kalau kita menilai orang, kita tidak akan punya waktu untuk mencintai orang itu. Wah, saya langsung ngena gitu. Oh iya, iya betul ya, jangan deh kita kasih penilaian ke orang, karena itu kan udah satu persepsi ya. Demikian juga ke anak gitu. Jadi jangan pernah labeling anak, ditulis di buku ini, jangan pernah memberi misalnya, oh si ini orangnya begini, si anak ini orangnya begini. Jadi kita nggak punya waktu, kita sibuk menilai, kita nggak bisa punya waktu untuk mencintai dia gitu. Nggak ada waktu untuk melihat seperti apa adanya dengan mindfulness-nya ini seperti yang diajarkan. Bagus bukunya. Wah, keren, keren, keren. Ngomong-ngomong nih, dari sekian banyak bab dalam buku ini, Sis Klesia paling suka Yeah. bab yang mana nih? Kalau saya paling suka karena saya jurusan ilmu komunikasi, saya paling suka bab mengenai komunikasi welas asih. Nah, kalau Sis Klesia sendiri, apa bab yang paling favorit? Saya hampir semua suka ya di buku ini, karena selain seperti yang saya bilang ada syairnya, dia bagusnya ini, sebelum kita membaca buku kita dikasih pengenalan. Depannya ada ringkasan, belakangnya juga ada ringkasan, terus ada seperti gini kolom-kolom yang untuk mengingatkan kita. Tapi yang paling saya suka ya ini satu 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 bab hampir di halaman terakhir. Dia ada tulis tentang mencintai diri sendiri. Jadi setelah kita udah ibaratnya udah jungkir balik, diobrak-abrik deh bahwa saya terutama ya, yang lain-lain mudah-mudahan nggak seperti saya. Kalau saya nggak punya background ngasuh anak, saya baca buku ini sampai pas nerjemahin juga, ya ampun saya salah ya, saya salah ya gitu kan. Cuma di akhir bab yang paling penuh welas asihnya itu ditulis begini, kita harus menyayangi diri kita sendiri juga. Wah, itu saya betul-betul setelah proses merasa bersalah gitu ya, sepanjang nerjemahin, aduh saya salah ya, saya udah bentak-bentakin anak gitu. Terus saya kan karena ibu bekerja gitu ya, saya sering selain bentak karena capek gitu ya pulang kerja, tapi saya juga sekaligus merasa bersalah. Jadi saya suka ngasih hadiah, maksudnya nebus waktu gitu. Saya sogok, ibaratnya saya sogok gitu kan. Saya beliin apa gitu, terus anak saya pas waktu bilang mami aku mau gini-gini, ya udah saya beliin gitu, padahal kan itu bukan cara mendidik yang benar gitu. Nah itu saya merasa guilty banget, saya tuh, terus pas baca wah kayaknya merasa ketampar deh gitu, ini betul-betul saya nih karena merasa guilty feeling gitu ya, jadi memberi anak hadiah dan lain-lain gini. Jadi tapi yang bagusnya yaitu saya merasa buku ini betul-betul komplit, nggak cuma ngajarin kita sebagai orang tua gitu, tapi juga mengajarkan kita sebagai individu bahwa kita harus nyayangin diri sendiri, dan itu betul-betul penuh pemaafan ya. Sudah kita satu buku merasa aduh kayaknya kok saya begini banget gitu, parah banget nih sebagai orang tua. Tapi ternyata di akhir buku ya kita harus sayang juga ke diri sendiri, kita harus ibaratnya memaafkan lah gitu. Nah itu jadi setelah babak belur, jadi kayak dipulihkan kembali seperti udah dimaafkan gitu. Aduh saya senang banget. Dan yang komunikasi itu ya seperti Bro bilang itu betul-betul bagus banget ya. Saya belakangan ini ikut NVC, jadi komunikasi non-violence. Ternyata di buku ini sudah ada lengkap loh. Wow. Lengkap banget, sampai komunikasi itu diajarkan. Pada saat seseorang bilang begini, kita sebaiknya berkomentar apa gitu. Pada saat anak kita ngomong gini, sebaiknya kita bilang apa. Itu pun sampai ada. Dan apakah kita sebaiknya memberikan pujian, dan ada contoh kasus gitu. Kasus seperti ini, pujiannya sebaiknya apa dan mencerminkan apa. Saya bilang, wah hebat banget ya buku ini ya. Jujur saya soalnya ini buku kedua saya udah agak lupa gitu ya. Bukannya lupa gimana, karena buku ini saking isinya penuh, jadi pasti ada beberapa poin yang nggak kita ingat gitu kan. Setelah dibaca, loh ternyata yang saya belajar NVC itu non-violence communication, kok di buku ini ya ampun lengkap banget dibahas gitu. Aduh betul-betul ini harga berapa sih? Ya nggak rugi ya. Nggak rugi Dan banget. ngomong-ngomong nih Sis Klesia, buku ini lagi promo loh di website Karania, www.karania.com. Nanti begitu dibuka di homenya langsung teman-teman sahabat Karania bisa melihat harga buku ini
diskon beserta buku-buku promo lainnya. Wah, keren banget kan? Wow, mantep ya. Alright. Saya tuh sampai bingung, ini buku kayak kamus dipakai bisa terus dari anak dari lahir sampai anak sudah kuliah pun masih bisa Relevan ya? bisa dipakai gitu. Iya relevan dan harganya murah, apalagi ini dikasih Sis Genti lagi. Jujur saya buku tuh saya nggak pernah, saya habis baca selalu saya kasih. Misalkan katakanlah ada Suhu atau ada Bante atau siapa yang suka baca. Saya suka bilang Bante suka baca ini nggak? Oh suka, misalnya saya ini ya, saya kirimin ya, atau saya ke tempat Bante saya bawain ya gitu. Karena saya nggak pernah mau naruh buku atau apapun gitu. Menurut saya udah dibaca ya udah gitu kan. Yang penting saya udah bikin ringkasan gitu ya. Tapi kayaknya untuk buku ini saya mesti simpen kali ya buat kamu saya. Nanti buat Wow. panduan saya gitu loh. Wow, wow, Bagus, wow. bagus bukunya. Tadi sebenarnya ini kita sudah dengarkan bagaimana Sis Kresia yang sudah punya anak merasakan langsung bagaimana dampak buku ini terhadap pola asuh yang bisa jadi refleksi kembali. Saya aja yang belum berkeluarga, belum punya anak, jadi pengen cepat-cepat punya anak ya, gara-gara baca buku ini. Alright. Biar besok praktek. Iya benar sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, Sis Kresia, buku ini kan ditulis dengan apa istilahnya kental sekali ya dengan nuansa psikologi, apalagi penulisnya juga merupakan seorang dokter yang punya latar belakang psikologi. Kira-kira dalam proses penerjemahannya apakah Sis Kresia mengalami kesulitan atau bagaimana yang proses yang Sis Kresia alami? Ini menarik sekali. Kenapa saya tuh selalu bukannya membandingkan ya, tapi saya benar-benar salut dengan penulis-penulis luar yang kita mesti contoh dan kita ambil yang positifnya ya. Kenapa? Mereka semua menulis berdasarkan fakta loh, berdasarkan riset. Jadi bukan asal gitu loh. Jadi kita yang namanya baca buku setiap satu halaman kita pasti ada aha moment. Oh iya, oh begitu. Langsung kita kayaknya rasanya kayak ada lampu di pikiran kita. Kalau di sini kadang-kadang, mohon maaf ya, ada beberapa buku yang memang bagus, tapi ada buku yang misalnya ditulisnya, kita seakan-akan membaca buku itu, kita bisa lewatin 3 halaman tanpa ada apa-apa. Ah, nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa gitu kan. Ibaratnya cuma basa-basi aja deh, udah kayak misalnya, oh pohon gini gitu. Kayaknya nggak ada yang penting, udah lewat gitu. Kalau kita sistem baca cepat, kita akan cepat banget. Tiba-tiba buku itu udah habis dan kita melihat, lah nggak ada isinya ya nih buku gitu. Tapi kalau buku ini nggak bisa begitu. Setiap satu halaman, wah kita mesti benar-benar. Kenapa? Karena misalnya nih, seperti di halaman 142, kita kan ditulis apa itu pujian. Nah, kita memberikan pujian setiap kali kita melakukan evaluasi positif atau penilaian. Misalnya, kita nggak boleh sembarangan nerjemahin. Katakanlah ini dia terjemahkan misalnya good child atau apa gitu ya. Kita nggak boleh terjemahannya seasal-asal misalnya anak baik atau anak apa, karena nanti turunan katanya kita sebagai mahasiswa linguistik ya, kita belajar yang namanya semantik. Jadi kalau kita belajar penerjemahan itu kita ada domain, ibaratnya ada berapa makna di dalam kata itu. Misalnya dalam kata pengasuhan itu ada nilai-nilai pengayoman, terus ada apa gitu yang kita nggak boleh melewatkan. Kalau kita cari padanan kata harus yang betul-betul menggambarkan itu semua. Jadi makanya kenapa ada kata-kata tertentu yang di satu budaya tidak ada di bahasa lain. Dan pada saat itu saya betul-betul harus menggunakan asterik. Jadi saya harus gunakan asterik untuk merefer bahwa ini saya tetap nggak pakai terjemahan gitu. Jadi saya tetap misalnya ya, kalau kita agak susah loh menerjemahkan déjà vu. Coba déjà vu diterjemahkan apa? Bingung kan? Jadi kita tetap pertahankan déjà vu itu dari bahasa Perancis kan. Kita pakai asterik. Déjà vu itu apa? Nah, kita harus mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Déjà vu kita kasih lagi artinya di bawah. Itulah sebabnya kenapa kita kalau yang memang dari sastra yang betul-betul kita mempertahankan makna ya, semantik itu yang perlu kita teruskan, lanjutkan. Jangan sampai asal-asalan nanti maknanya nggak dapet gitu. Dan satu hal yang saya sedih sekaligus senang pas baca buku ini, saya merasa ada beberapa kata yang saya kelewatan. Saya bilang, kok saya terjemahin begini ya? Itu jujur saya agak ini juga, sedih juga. Tapi sekaligus senang karena merasa, oh berarti selama perjalanan saya dari tahun 93 sampai saat ini berarti udah berapa tahun tuh ya nerjemahin ya.
7 tambah 21 ya. 7 berapa tahun ya? Saya nggak pinter ngitung orang 20 tahun lebih sastra. lah yang pasti ya. Ya, nah, jadi sepanjang itu saya berarti udah berkembang ya gitu, karena sekali lihat ini harusnya nggak begini gitu. Dan memang teman-teman suka bilang, Kles, kamu tuh kalau nerjemahin suka bikin ini deh kata-kata baru, karena saya rajin buka kamus gitu. Jadi saya sering belajar kata-kata baru yang di adopt gitu atau diadopsi, diambil dari serapan gitu. Nah itu yang perlu kita terus kembangkan. Jadi kita kosakatanya tuh kaya gitu kan. Nah itu jadi terus juga penerjemahan yang saya lihat yang paling penting ini kan memang dokter ini apa ya, saya tuh salut banget ya, karena dia tuh setiap kali di satu kasus atau di contoh-contohnya itu betul-betul bukan kayak ibaratnya nulis tuh untuk menyenangkan seseorang gitu, tapi untuk menggamblangkan sesuatu. Oh ini kayak gini. Makanya kan saya bilang saya habis baca buku ini bersalah, merasa bersalah gitu kan. Jadi betul-betul dibuka, dikupas tuntas gitu loh. Dan memang ketahuan sih, ini memang berarti praktisi. Sehari-hari pasti praktek, baru bisa nulis buku seperti ini. Jadi betul-betul buku yang kaya karena betul-betul hasil praktek, hasil nyata sehari-hari, dan bukan sekedar teori gitu. Ini yang bukan saya rasa sekedar dari teori. Kemudian, satu pertanyaan terakhir sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, Sis Klesia, apakah buku ini juga dapat dibaca oleh teman-teman kita yang mungkin bukan beragama Buddha? Ya, pada dasarnya seperti yang saya bilang ya, buku Buddhis itu sebenarnya bukan buku agama. Jadi kenapa saya tuh suka nerjemahin buku, saya jujur aja nggak gitu fanatik. Saya nerjemahin buku, malah kemarin saya diminta sama satu gereja untuk nyiptain lagu gitu. Saya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Menurut saya memeluk Buddhisme itu betul-betul satu hal yang universal, bukan agama. Menurut saya itu lebih ke filosofi dan mindset ya. Jadi lebih ke lebih ke pemikiran gitu. Satu ibaratnya etika. Saya lebih senang menyebutnya etis sih, etika gitu, etik saya gitu. Seperti misalnya yang dalam 5 sila Buddhis itu juga saya nggak menganggap itu sebagai aturan Buddhis, saya menganggap itu sebagai aturan universal karena berlaku umum kan, nggak boleh membunuh ya memang dimanapun nggak boleh membunuh gitu, nggak boleh mencuri ya memang kita nggak boleh ngambil hak orang gitu kan. Terus ya ketiga kita nggak boleh asusila ya, kenapa? Kita karena melakukan itu bukan satu hal yang etis dan itu akan menyakiti orang lain. Kita tidak mau suatu hal yang jelek ke kita dan kita jangan melakukan itu ke orang lain. Juga kita jangan berkata kasar dan jangan bohong, atau kita juga jangan mabuk-mabukan. Itu menurut saya lebih ke etika ya, lebih ke moralitas. Jadi siapapun yang bukan Buddhis, silakan baca buku ini. Dan saya juga sebagai penerjemah selalu berusaha sedapat mungkin ya, karena ini memang bukunya saya dapat dari Karania, saya memang menggunakan term atau istilah-istilah Buddhis. Saya jadi punya kamus banyak di rumah. Saya punya kamus Buddhis, saya punya kamus yang umum, saya punya kamus yang untuk dulu saya penerjemah di restoran. Jadi kan kalau restoran tuh ada makanan kan, itu tugas akhir saya tuh bikin skripsinya itu tentang hotel-hotel berbahasa Perancis gitu. Jadi kan makanan-makanannya semua itu saya punya kamus. Jadi semuanya khusus ada terminologinya. Nah, untuk buku ini, saya menemukan nggak banyak deh istilah Buddhis. Jadi siapapun yang membaca pasti akan bisa memahami. Nggak harus dia Buddhis. Dan juga yang paling penting kenapa? Nggak ada yang namanya, oh karena kamu Buddhis, kamu harus pakai pola asuh ini. Kamu Christian, kamu nggak bisa pakai pola asuh ini. Nggak, sama sekali nggak ada. Karena yang orang bule jarang ya nanyain agama sih ya. Kalau saya sih selama sekolah di sana, dulu kan saya di Swiss ya. Jadi saya nggak pernah ditanyain, kamu agama apa gitu. Jadi menurut kalau mereka bikin satu tesis atau satu tulisan, satu buku atau apapun gitu, cuma karena ininya aja ya mereka maksudnya sebagai rootnya, akarnya, oke, karena berbicara tentang welas asih, berbicara tentang kebijaksanaan, dan ini lagi mau ngebahas tentang ini, dikasihlah judul itu, tapi intinya di dalamnya enggak, sama sekali enggak ada hal-hal yang mengkhususkan oh kita
orang yang bukan Buddhis nggak bisa baca gitu kan. Jadi siapa aja silakan beli buku ini dan kalian akan lihat bahwa di dalamnya itu sifatnya umum banget gitu. Dan yang pasti ya memang buku ini tuh nggak harus dibaca sama yang udah punya anak atau yang mau punya anak seperti Bro gitu. Ini buku bagus untuk yang guru sekolah minggu atau siapapun kan selalu berhubungan dengan anak-anak ya. Malah kita sendiri ya, saya rasa gini loh, banyak loh dari kita yang sebenarnya kita secara nggak langsung ya, kita mau sukses, mau gagal atau apa, kita coba deh kembali ke diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri itu ada anak-anak. Nah itu yang perlu dibenahi. Kita kadang nggak sukses nih. Kalau saya selalu sering meditate saya bukan yang macam-macam, tapi saya lebih ke perenungan gitu, lebih ke kesadaran. Maksudnya, kenapa ya saya bisa begini? Saya cari akarnya terus ke dalam. Akhirnya saya ketemu ya sosok masa kecil saya. Oh, saya pernah terluka karena ini. Ini yang bikin saya nggak bisa maju nih. Atau ini yang bikin saya takut nih. Misalnya, kenapa ya saya kalau misalnya disuruh negosiasi kayaknya saya enggan gitu ya. Oh, saya tahu karena masa kecil saya seperti gini-gini. Nah, itu yang mesti dibenahi. Dan buku ini akan membantu kita melihat itu dengan jernih. Jadi dia sangat berguna buat siapapun, mau yang udah punya anak, yang masih single, yang misalnya mau dapat jodoh nggak dapat, baca buku ini juga bisa. Karena kenapa di dalam sini ada ditulis, kenapa sih satu anak bisa merasa nggak pede gitu setiap kali berteman kok putus melulu gitu, karena dia ada satu hal yang orang tuanya bilang ini seperti belief ketanam di pikirannya, itu yang bagusnya. Nggak nyangka kan sampai bisa sedalam itu gitu loh. Wah, Itu keren, itu keren, yang keren. mesti Dan tadi kata kuncinya dibedah. adalah bisa dibaca oleh siapapun, tidak hanya Buddhis, tidak hanya orang tua, dan bahkan tidak hanya yang sudah punya anak ataupun akan punya anak, tapi oleh siapapun. Wah, keren sekali. Oh, Iya. luar biasa. Alright, ngomong-ngomong soal orang tua, tadi kita sudah singgung di awal, Sis Klesia sudah membuatkan sebuah lagu, menciptakan sebuah lagu mengenai orang tua. Oke, sekarang saya mau undang Sis Klesia untuk langsung perform, untuk langsung menyanyikan lagunya, supaya kita semua juga tahu nih seperti apa pesan-pesan yang terinspirasi oleh Sis Klesia mengenai orang tua. Silakan Sis Klesia. Oke. Jadi awalnya dari inspirasinya saya dari ini ya, orang tua saya karena dekatnya sama mama gitu kan. Jadi saya ciptain satu lagu judulnya Angel Without Wing. Saya juga pas baca buku ini saya jadi inget, ya saya pernah ciptain satu lagu nih. Jadi di dalam buku ini kan dibilang kita harus punya dua sayap, sayap kebijaksanaan dan sayap welas asih. Nah itulah ini. Tapi yang kita lihat sosoknya ibu itu nggak ini kan, nggak ada sayapnya, tapi tetap jadi malaikat. Wow. Oke, please enjoy ya. When things go wrong and life is very hard and trust fall upon us, she's best friend we have. When you're afraid and have worries too much, she calms you down. Make peace to return to our hearts. Mother full of caring and sacrifice, answers to dissipate the clouds of darkness, teaches us compassion in a boundless heart, to share love with all beings in earth. When friends are gone and trouble becomes surround, still she clings to us, light us with the words, to share love with the whole world, as mother to a child, as guardian, lovely angel without wings. As guardian, lovely angels without wings.
Wah, plus luar biasa. Merdu sekali dan Nih, pesan-pesan yang begitu mendalam loh. Saya jadi teringat dengan mami saya, dengan mama saya dan papa saya yang berada di Pekanbaru jauh di sana. Keren sekali. wah, Terima kasih Sis Klesia sudah memainkan sebuah lagu yang begitu merdu, begitu menyentuh ya. sama-sama. Baik. Thank you. Alright. Baik, Senang bisa teman-teman, sahabat menghibur. karunia terkasih. Baik, kita akan lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Sahabat karunia boleh langsung mengetikkan pertanyaan di komentar, di kolom komentar. Nanti saya dan Sis Klesia akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan nanti juga berhak untuk mendapatkan giveaway berupa 1 buku Menjadi Orang Tua Berhati Buddha. Baik, di tempat saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan coba scroll dari atas supaya adil ya. Sis Klesia, apabila ingin memilih juga saya persilakan. Oke, pertanyaan pertama di tempat saya itu datang dari ada Novianti 83, kemudian juga ada Susana Yap. Oke. Oke, saya sedang scroll. Menurut saya pertanyaan dari Sis Novianti sangat relevan ya. Menurut Sis Klesia bagaimana? Mengenai komunikasi yang baik dengan anak. Iya. Di saya nggak gitu kelihatan tulisannya baik. apa ya. Kalau gitu saya bacakan ya Sis Klesia. Iya, minta tolong ya. Baik, siap. Bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan anak? Iya. Ini sebenarnya ya saya malu ditanya gini, soalnya ya saya komunikasinya jelek sih dengan anak ya. Tapi dengan baca buku ini saya jadi mengerti bahwa sebetulnya dengan anak itu kita tidak seharusnya memberikan pujian secara, jadi pola asuh yang diberikan di sini tuh bukan pola asuh punishment atau rewards gitu. Jadi bukan memberi pujian, juga bukan memberikan omelan gitu, tapi lebih ke bagaimana kita memperhatikan secara mendalam. Pada saat dia berkomunikasi, kita tuh harus dengerin dengan seksama, lihat matanya. Kadang karena kita sibuk, kalau saya ya, bukan kita lah gitu. Kalau saya kadang saya lagi sibuk gitu, saya suka HP-an gitu kan. Saya suka anak saya ngomong, ya udah saya jadi kayaknya gitu kan. Nah, jadi saya pas baca buku ini ya itu kayak ketampar gitu kan. Ah, ini saya salah gitu. Jadi ditulis bahwa pada saat kita mendengarkan, mendengarlah dengan mendalam. Nah, itu yang dimaksud dengan mindfulness. Apa yang disebut orang tua berhati Buddha ya seperti itu. Jadi kita mendengarkan untuk memahami. Dan saya langsung baca ini yang saya betul-betul ikut workshop berapa minggu gitu, 2 bulan lah, 2,5 bulan ikut workshop, isinya itu gitu. Saya bilang, ya ampun, dulu saya pernah nerjemahin ini ya, kemana aja saya gitu ya, bukannya apa, ya itu, makanya saya bilang 1 buku ini harus dimiliki, jangan kita abis punya dibaca udah gitu, karena setelah dibaca lagi, akhirnya jadi meresap gitu, dan baru kita ibaratnya iya ya, ini ternyata saya tuh kadang-kadang kan kita suka gini loh, kita merasa kita sudah sadar ya, tapi kita seperti mimpi, kita sudah bangun dari mimpi. Ternyata pas kita udah bangun dari mimpi, ternyata itu kita masih mimpi juga. Pernah nggak mimpi berbingkai-bingkai gitu? Nah, itu yang diajarkan di buku ini. Jadi seperti kita sudah bangun dari tidur, tapi padahal belum. Nah, itu yang dibilang kesadaran kita udah sedalam mana. Dan pada saat kita sudah betul-betul praktekin terus, kita seperti kupas kulit bawang. Ini sudah ibaratnya, oh sudah buka kok, saya sudah kupas kulitnya, tapi bawang itu ada berapa lapis gitu kan, ada banyak gitu, 1 lapis kita buka lagi sampai betul-betul tunasnya itu. Nah, disitulah kejernihan betul-betul yang dibilang welas asih Buddha itu betul-betul saya tuh aduh sampai merinding. Saya bilang, ya ampun, buku ini itu ya apa, kalau dibaca tuh kok bisa ya, maksudnya orang tuh nulis. Saya makanya seneng deh baca buku, karena saya merasa gini, buku itu satu temuan yang betul-betul spektakuler. Kita tuh bisa masuk ke pikiran orang, dan kita bisa tahu, oh nih orang tuh hebat banget ya, atau orang ini kok seperti Buddha gitu kan, betul-betul memberi kita arahan gitu ya.
Jadi di dalam buku ini nanti dibaca secara lengkap, cara komunikasi ada semua. Bahkan seperti yang Bro bilang ya, karena Bro orang komunikasi maka lebih lebih mendalam lagi tuh. Nah, ini harusnya Bro yang jawab. Jadi jadi saya sebagai penerjemah saya juga sambil belajar. Saya bilang, oh iya ya, pujian itu bersyarat. Nah ini dia ada tulis pujian itu bersyarat. Pujian menciptakan kompetisi. Jadi hati-hati loh. Saya cari sekarang nggak berani bilang deh, kamu harus puji-puji atau kamu harus bentak-bentak gitu. Karena itu nggak ada yang dua-duanya bukan satu yang disarankan. Tapi bagaimana kita justru melihat itu secara mendalam komunikasi yang untuk betul-betul memahami, bukan untuk sekedar lip service gitu. Nah, itu yang mesti dibaca. Wow, oke. Jadi kalau Saudari Novianti pengen tahu lebih dalam mengenai bagaimana membangun komunikasi yang baik, silakan beli buku ini di www.karania.com atau juga bisa dibeli di berbagai marketplace lainnya seperti Tokopedia dan Shopee. Karena khususnya apalagi kalau dibelinya di website, ada promo-promo spesial. Langsung aja klik www.karania.com dan langsung explore berbagai buku-buku Buddhis, lintas mazhab, lintas aliran, dan berbagai topik mulai dari psikologi, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Baik. Iya. Menurut Sis Kresia, bagaimana dengan pertanyaan dari Saudari Novianti? Oke, kita berikan buku? Oke banget. Karena ini satu pencerahan buat kita bersama. Itu masalah komunikasi itu tuh paling penting. Kenapa? Kita bisa baik atau kita bisa bikin, kita komunikasi itu bisa jadi obat atau bisa jadi senjata untuk nusuk orang. Itu yang paling penting. Makanya saya mesti belajar nih sama Bro, cara berkomunikasi yang baik. Dari halaman 133 sampai halaman berapa nih? Ini isinya betul-betul satu bab itu lengkap, sudah kayak kita ibarat ikut workshop berapa bulan dikemas, di press dalam buku ini. Wow. Lengkap banget. Keren. Dan tadi kalau kata Sis Kresia, komunikasi bukan sekedar berbicara, bukan sekedar ngomong, membalas atau memuji, tapi juga bagaimana kita mendengarkan. Dan juga mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga mendengarkan secara mendalam ya, seperti itu Sis Kresia ya. Alright, luar biasa sekali. Yang paling penting untuk memahami ya, karena bisa kan orang ngomong gini, kita misalnya tanya orang, kamu suka nggak? Dia bilangnya gini, suka, tapi sukanya pakai emosi gitu kan. Nah itu artinya apa? Artinya dia sebenarnya nggak suka, tapi dia terpaksa suka. Dan dia terpaksa harus ngomong suka. Karena mungkin kalau dia ngomong nggak suka, yang ngasih itu marah gitu kan. Jadi gimana cara kita tuh ngelihat mimik muka dia, terus gesturnya dia gitu loh. Terus cara dia menyampaikan gitu. Atau misalkan katakan kita suka bilang, kamu mau nggak ini? Enggak tapi kayaknya pengen banget gitu kan. Nah itu kita udah mesti bisa baca gitu. Nah itulah komunikasi sebetulnya. Kalau udah sampai ke tahap kita memahami, sebenarnya kita nggak usah tanya dia juga, kita udah bisa tahu, oh ini orang perlunya ini, dia butuhnya ini gitu. Ya. Sesederhana ketika suami atau pasangan pulang kerja tidak bilang capek, tapi kita tahu, wah ini sedang capek nih. Seperti itu ya, kurang lebih sih ya. Iya. Jangan deket-deket kalau udah nggak bercanda. Iya bercanda. Baik. Kalau begitu selamat kepada Saudari Novianti. Anda berhak mendapatkan satu buku dari penerbit Karania berjudul Menjadi Orang Tua Berhati Buddha. Nanti setelah live ini selesai, silakan DM alamat, identitas, dan nomor HP ke Instagram, ke DM penerbit Karania, nanti akan kami proses dan kami tindak lanjuti. Baik, selanjutnya saya menemukan sebuah pertanyaan yang juga sangat menarik. Pertanyaan datang dari Saudari Rosmini 85 kali. Wah, ini hoki banget ya, 888888. Saya akan bacakan. Iya. Namo Buddhaya, izin bertanya, menjadi orang tua berhati Buddha, apakah maksudnya kita sama sekali tidak boleh berbohong kepada anak? Setujukah dengan istilah berbohong, tetapi dengan kebijaksanaan? Bagaimana nih, kalau menurut Sis Kresia, apakah juga dijelaskan dalam buku ini?
Ya, kalau menurut saya dalam buku ini secara langsung sih tidak ya, maksudnya oh berbohong seperti gini-gini. Tapi dalam satu poin ada dituliskan yang tentang lagi-lagi di komunikasi. Jadi bab itu memang lengkap. Jadi tidak ada yang namanya white lies, nggak ada istilah white lies. Dan kita sebagai Buddhis atau menurut saya gini ya, Buddhis atau tidak pun itu sebenarnya kita pernah nggak ngerasa begini dalam hati kecil kita, aduh saya tuh sebenarnya nggak enak nih ngomong gini. Nah pada saat itu pun itu sebenarnya kita udah bersyukur bahwa hati nurani kita atau etika kita sebagai manusia itu masih ada. Jadi artinya bohong apapun, sekecil apapun, kita tuh udah pasti merasa nggak enak. Karena kenapa? Kayak ada yang dek gitu. Kalau kita rajin menjaga hati kita ya, maksudnya jangan mendinai, jangan mengabaikan, maksudnya biarin aja bohong gitu. Yang penting gue pokoknya dapat yang gue mau gitu kan. Kalau kita sering melihat ke dalam, kita akan merasa ah nggak enak lah kayak gini. Nah itu sudah satu tanda bahwa sebenarnya kita jangan melakukan itu, walaupun kecil ya, walaupun kecil dan untuk kebaikan anak itu. Misalnya, Mimi, aku mau beli permen dong. Jangan misalnya mau nolak juga nggak enak kan, tapi alasan anaknya bilang mami nggak ada duit atau apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bohong untuk kebaikan supaya anaknya nggak makan permen, supaya giginya nggak ini. Di dalam buku ini dijelaskan mendingan bilangin apa adanya gitu. Jadi lebih baik, tapi kalau satu hal yang betul-betul memang tidak boleh dibicarakan, misalnya anak itu karena masih terlalu kecil atau belum paham, lebih baik tidak dibicarakan, tapi jangan juga dibohongin. Saya satu hal yang betul-betul ya, saya baru-baru sadar gitu ya, saya tuh merasa, aduh kok saya salah banget, saya bohongin anak saya, bilang begini, waktu dia makan, dia kan sering makan gak habis. Saya bilang, nanti kalau makan gak habis ya, bisa kumisan loh. Bisa dapat apa, orang dulu kan suka bilang bisa dapat suami kumisan atau jenggotan atau apa gitu ya. Dan anak saya udah sebesar gini SMA, dia bilang loh sama saya, Mimi, aku dulu dibohongin mami kayak gitu, aku betul-betul percaya loh. Makanya sekarang sampai saya aduh sampai ngenes loh dalam hati kalau lihat anak saya makan piringnya bersih banget sampai kayak udah dicuci. Saya tuh sampai merasa aduh mami bersalah banget ya. Iya, soalnya mami dulu bilang aku takut dapat ini apa cowok atau apa gitu yang brewokan atau apa gitu kan. Jadi itu betul-betul dia masih kecil ya, dia nggak punya saringan loh. Apa yang kita ngomong dia masuk. Saya nggak merasa sampai saya tuh nggak sadar gitu loh sebagai orang tua bahwa itu betul-betul meresap ke dia gitu. Saya sampai bilang, aduh maafin mami ya, dek ya, mami betul-betul nggak sadar loh jadi orang tua bahwa mami itu bohongin kamu bisa sampai kayak gitu. Enggak kok dek, itu cuma mami dulu supaya dedek makan habis gitu kan. Jadi jangan deh pernah ngomong-ngomong yang kayak begituan, nggak perlu punya gitu. Mendingan kita bilang, dek kita makan habisin yuk, soalnya ini kan masak sudah capek gitu kan. Kita biasanya ada tuh perenungan sebelum makan, makanan ini hasil dari alam dan makanan ini hasil karya orang-orang yang sudah memasaknya, sudah panen padi, sudah tanam gitu. Terus juga ada dari alam, matahari segala macam gitu. Lebih baik kita bilangin itu. Kalau dia memang belum ngerti ya kita bilangnya gampang aja. Dek ini kasihan loh si Mbak udah masak capek-capek atau Mami udah masak capek gitu. Tapi kalau Dedek udah kenyang ya udah jangan dihabisin nanti perutnya sakit gitu. Lebih baik bilang begitu daripada dibohongin bilang jenggotan lah atau apa. Aduh saya betul-betul sampai saya bilang wah parah nih saya gitu. Itu betul banget deh. Baik, Jadi jadi jangan dibohongin, biar bohong white lies juga enggak, jangan deh gitu. wow, alright. Iya. Jadi kata kunci adalah tidak ada istilahnya white lies ya dalam Ya, perspektif Buddhist parenting seperti itu. ya. Alright. Betul. Bagaimana menurut Sis Kresia berhak mendapatkan buku Saudari Rosmini? Dapat. Alright, bagus ya. Bagus. Selamat Pertanyaannya kepada bagus-bagus deh. Selamat kepada Saudari Rosmini, Anda berhak mendapatkan satu kiriman buku dari penerbit Karania. Nanti setelah Instagram Live ini berakhir, silakan DM nama, identitas, alamat, dan juga nomor ponsel supaya akan kami proses dan juga kami tindak lanjuti. Baik, ini dia kita akan memilih satu pertanyaan terakhir dari Sis Kresia. Bagaimana? Ada rekomendasi?
tadi ada yang bagus loh, dia nanya kayaknya depresi. Nah ini nih setelah dewasa ya menderita depresi, tapi saya atasnya saat anak teman saya mengabaikan anaknya, ternyata setelah dewasa ia menderita depresi karena merasa bersalah, ibunya sendiri juga depresi akhir hidupnya. Apakah buku ini bisa membimbing? Ini belum dapat kan ya? Belum dapat hadiah ya tadi ya? Oke, Oh, tapi dari udah ya. Udah ya. saudara Susanayap, Susanayap. Susanayap sudah ya. Susanayap belum? Yang tadi 88 belum ya? Yang ini ada 88-nya juga ya. Ternyata Iya, banyak ada yang dua. hoki nih Yang malam tadi ini. Oh iya iya ini beda. hoki Ini ya. 8-nya 2 kali. Ini 8-nya 2 kali, yang tadi 8-nya 5 5 kali. kali. Betul betul. Iya. Oke, ini hoki juga dapat nih buku. Oke. Iya. Jadi Silakan, gini, Gracia. ya, saya bisa bicara, bisa menjawab ini karena saya juga pernah merasakan itu. Saya juga pernah mengalami depresi ya, karena waktu saya ngelahirin anak yang kedua, itu saya pada saat anak saya lahir tuh lagi Mbak pulang, lagi zaman Lebaran. Jadi saya betul-betul kena baby blues dan langsung saya nggak bisa nyusuin anak saya karena langsung tiba-tiba itu berefek ke fisik gitu. Jadi betul-betul wah tiba-tiba ASI-nya nggak ada gitu kan. Saya bilang, wah kenapa ya saya begini? Ya itu jadi kita merasa tidak berdaya gitu. Karena nggak ada, kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain kan, badan juga lemes gitu kan habis dioperasi. Terus juga kita nggak ada yang bantuin gitu. Kita merasa, aduh kok beban saya berat banget. Dan saya tuh orang yang tipe tidurnya kan cepet. Biasa saya ini juga udah agak ngantuk gitu kan. Saya udah tidurnya jam 9 dan tiba-tiba saya harus bangun malam-malam gitu. Harus bangun malam-malam terus saya harus nyusuin anak. Terus harus tiba-tiba tanggung jawab saya banyak banget ya gitu kan. Saya terbebani dan tadi pertanyaannya kan kalau anaknya depresi, mamanya juga depresi udah pasti. Kenapa? Karena ibu dan anak tuh bondingnya kuat. Jadi makanya saya kadang bukannya kenapa ya, saya juga hidup kan banyaklah tantangan namanya kita kerja ya, apalagi sebagai agen properti kadang-kadang kerjanya juga ngadepin orang banyak gitu. Sehari bisa ngadepin orang bisa 10 gitu kan. Bisa karena banyak pihak gitu kan. Jadi kita yang kita diharuskan jadi orang yang apa ya, yang ibaratnya untung ada meditasi lah gitu. Jadi kita bisa seakan-akan oke, kita cuma ngamatin lah itu datang gitu kan ke kita. Tapi kita juga kadang terbawa emosi juga gitu kan, terbawa emosi. Apalagi saya agak ini tipe-tipe empat begitu kan. Jadi kalau saya deket-deket orang yang lagi nggak enak gitu ya, saya juga aduh bisa ngerasa nggak enak banget ya gitu ya, kayaknya sedih atau apa gitu. Udah saya agak ini ya, agak filterin dikit gitu. Nah itu kebawa ke anak juga jadi depresi, tantrum melulu, ngambek, ngamuk gitu kan. Cuma saya terus ikut Plum Village, ikut segala macam retret sampai saya tuh terkenal ya di retret tuh saya sering dibilang gini, itu dia padahal udah punya anak loh, tapi dia ikut retret nyantai aja 10 hari gitu kan. Saya dulu sering banget ikut retret. Sebenarnya itu benar, itu juga salah. Kenapa? Karena saya jadi nggak ngurusin anak ya, dan saya juga jadi ibaratnya kalau nggak hati-hati itu jadi pelarian. Jadi kalau kita mau ngelaksanain meditasi, untungnya banyak. Saya tuh banyak suhu atau Bante atau siapapun suka nasehatin. Maksudnya kalau mau berlatih, ya berlatihlah. Maksudnya dengan betul-betul yang sehari-hari. Jangan berlatih malah udah tahu ada keluarga malah ke hutan gitu kan, nggak cocok. Karena kan kita jadi seperti melarikan diri gitu, melarikan diri dari tanggung jawab gitu. Harusnya kita ngurusin anak ya hadepin gitu kan. Dengan hadepin memang pertamanya kita kayaknya rasanya beratnya itu udah kayak mau nangis-nangis gitu kan. Malah kadang-kadang bangun pagi aja kan tipe-tipe orang depresi gitu, udah bangun pagi aja udah males. Udah rasanya nggak usah buka mata lah, tutup lagi aja lah matanya, nggak ada semangat gitu. Tapi ya berkat komunitas yang baik. Makanya saya berterima kasih ya ada Karania kayak gini bantu saya dengan terjemahin buku juga, jadi saya tuh bisa berkembang ya, bisa belajar gitu. Terus juga saya dikelilingi komunitasnya itu bagus. Jadi
komunitasnya, grupnya MBI itu, terus juga banyak deh teman-teman di luar gitu ya. Jadi yang support saya banyak, dan dari sana saya bisa keluar gitu. Terus saya ikut yang retret itu, ternyata saya baru tahu, ternyata saya nggak sendirian ya, banyak loh yang anaknya depresi, mamanya juga depresi, dan di dalam satu retret ini, sorry ya saya agak melenceng dikit, tapi saya mau kasih tahu ke ibu yang tadi supaya ada jalan keluar, karena saya juga merasa terbantu dengan itu. Pas saya ikut di salah satu retret yang Tinathan, yang Plum Village, itu ada pertemuan antara mama dan anaknya. Terus diajarkan 5 cara. Yang satu ada menyirami bunga. Itu saya ingat banget. Jadi saya dulu, anak saya masih kecil, jadi dia belum bisa melawan. Anak saya itu sebenarnya juga depresi, tapi dia tertekan gitu. Tertekan, dia belum bisa bicara kan. Nah, sedangkan anak yang sudah bisa bicara itu yang di podium saat retret itu usia mungkin 20 kali ya. Dia udah bisa kemukain. Dari situ saya tuh benar-benar kayak ibaratnya, oh itu tuh masa depan saya nanti kayak gitu kalau saya nggak benerin. Jadi anaknya ngomong loh, "Ma, aku tuh sakit hati begini, begini, begini." Dia ngomong. Jadi saya bilang, wah ini saya mesti belajar. Jangan sampai nanti maksudnya ini saya bisa ngelihat begini, ini saya satu pembelajaran buat saya gitu. Dan saya juga berempati kepada orang itu, dan saya juga dengan begitu saya akan dalam hati saya nanti kalau saya ketemu orang yang gitu, saya akan coba sebarin gimana solusinya, karena semakin banyak tiap keluarga yang terbantu, maka akan membentuk kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita jangan pernah nggak peduli ya, sekitar kita kalau nggak baik, kita jangan pernah pikir bodoh amat dia ini gitu. Tapi itu akan berimbas juga ke kita, karena kita tinggal di satu tetangga. Kayak misalnya nih, saya punya tetangga depan, dia misalnya kalau ngajar anaknya dia marah gini-gini, kita kan sebagai tetangga yang dekat juga kita pasti akan mendengar gitu kan, kita pasti akan terbawa juga gitu, jangan pernah masa bodoh gitu kan. Nah terus yang kedua itu bagus, dia ada bicara sesudah menyirami bunga itu artinya saya berterima kasih dulu bahwa selama ini kamu sudah merawat saya, misalnya anaknya bilang ke mamanya kan, saya berterima kasih mama udah rawat saya. Terus yang kedua dia bilang unek-uneknya dia, tapi saya juga merasa nggak nyaman atau apa. Nah itu yang di komunikasi, itu yang di dalam buku ini juga diajarin seperti itu. Oke, Dia ada baik, bilangin Sisklesia. bahwa gimana menyampaikan ekspresi kita tanpa melukai orang gitu. Pokoknya Oke, bagus baik, deh. Sisklesia. Jadi nanti kalau misalnya perlu boleh kontak saya kalau sampai mau sharing atau mau tukar pikiran. Saya tiap hari kerja, tapi sebisa mungkin saya pasti jawab kalau yang ada kasus-kasus seperti itu, karena saya juga pernah ngalamin. Dan kalau saya merasa nggak mampu, saya akan refer ke teman yang lebih mampu gitu. Oke, baik, Itu luar mungkin biasa bisa sekali. membantu ya. Terima kasih Sisklesia sudah menjawab pertanyaan dari saudari Susana Yap 88 ya, benar ya? 88. Oke, selamat Iya. kepada saudari Susana Yap 88. Anda berhak mendapatkan satu buku dari Karania. Nanti seperti biasa DM, nama, profil, nomor HP, dan juga alamat supaya dapat kami tindak lanjuti. Demikianlah sahabat Karania perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Wirawan mewakili seluruh tim panitia Karania, penerbit Karania, mengucapkan terima kasih kepada Sisklesia telah berkenan membagikan banyak hal pada malam hari ini. Semoga Sisklesia senantiasa sehat dan berbahagia selalu. Terima kasih juga kepada sahabat Karania, dan jangan lupa ikuti terus acara Karania Wisdom setiap Rabu pukul 8 malam. Untuk itu, follow terus akun Instagram penerbit Karania supaya tidak ketinggalan informasi. Akhir kata, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih.